Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada sesi kali ini saya akan mengulas terkait dengan di teknik dan operasi di dalam studi kelayakan bisnis. Di dalam topik teknik dan operasi studi kelayakan bisnis, jadi setelah kita menetapkan atau menggali sebuah ide bisnis, maka diperlukan yang namanya teknik dan operasi. Jadi teknik dan operasi ini menjadi sangat penting ya, untuk mengeksekusi atau menjadi tahapan setelah kita memiliki yang namanya ide bisnis. Jadi teknik dan operasi di sini yang pertama yang dibahas adalah terkait dengan diproduksi. Dalam kita membahas kaitan dengan produksi, perlu kita pahami yang namanya penentuan untuk pertama adalah lokasi untuk produksi. Jadi ide bisnis yang kita munculkan, jadi tentu akan berpengaruh terhadap produk yang kita buat. Maka produk yang kita buat itu juga akan terpengaruh dengan yang namanya lokasi ya, luas produksi dan tata letak. Yang akhirnya apa? Kita itu inginnya adalah untuk mendapatkan bahwa lokasi yang tepat, jadi kemudian dengan sumber daya manusia yang mumpuni, tata letak dan luas produksi, kemudian serta persediaan. Maka dalam penentuan lokasi produksi itu kita perlu memperhatikan yang namanya lokasi, kemudian luas dari produksi itu, kemudian tata letak atau layout dari tempat tersebut. Itu di dalam kaitannya teknik dan operasi untuk kegiatan di bisnis. Tujuannya untuk apa sih? Jadi penetapan kita untuk di lokasi produksi di sini. Jadi tujuannya adalah perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat. Jadi dengan ide bisnis kita yang cemerlang, jadi yang kreatif, yang inovatif, maka perlu didukung dengan lokasi yang tepat. Apabila lokasi untuk kita melaksanakan kegiatan bisnis itu tepat, maka akan menjamin keuntungan yang maksimal. Yang kedua adalah perusahaan dapat menentukan layout yang tepat sesuai dengan proses produksi yang dipilih, sehingga dapat memberikan efisiensi. Artinya apa? Dengan layout yang tepat, jadi penempatan barang atau penempatan proses produksi yang tepat, maka dapat mengefisiensikan jadi di dalam kaitannya pengelolaan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan dapat menentukan teknologi yang tepat untuk proses produksi. Itu tujuannya. Dan yang keempat adalah perusahaan dapat menentukan persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Kira-kira dalam melaksanakan proses produksi itu berapa sih jumlah persediaan kita di dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis. Kemudian tujuan yang terakhir adalah agar dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi sekarang dan masa yang akan datang. Jadi dengan lokasi produksi yang baik ya, maka kita dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan ya, beserta kaitannya di biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan dari tenaga kerja tersebut. Jadi penentuan lokasi usaha, jadi ada beberapa pertimbangan. Jadi lokasi kantor pusat, pabrik, gudang, dan kantor cabang. Jadi biasanya lokasi usaha itu meliputi ya, pusatnya, kemudian pabriknya, ada tempat produksi, kemudian ada gudangnya dan kantor cabang. Apakah terpisah atau otomatis di dalam satu wilayah? Jadi pertimbangan yang diperlukan pada saat kita menentukan lokasi usaha itu yang pertama adalah jenis usaha yang dijalankan. Jadi makanya apa? Jadi ide bisnis itu usaha apa yang kita buat, yang akan kita lakukan itu menjadi sangat penting.
karena menjadi dasar untuk aktivitas selanjutnya atau kegiatan selanjutnya, terutama di penentuan lokasi usaha ya untuk produksi. Kemudian dekat dengan pasar atau konsumen. Jadi perlu dipertimbangkan juga. Jadi penentuan lokasi usaha itu apakah kita mendekat dengan pasar atau kita mendekat dengan konsumen. Kemudian dekat dengan bahan baku. Jadi kalau dekat dengan bahan baku, otomatis biaya kaitannya di penyediaan bahan baku otomatis akan lebih murah. Tersedia tenaga kerja yang cukup. Dengan kita misalnya berada di lokasi dengan ketersediaan tenaga kerja yang cukup, maka efisiensi otomatis bisa kita lakukan. Kita tidak usah mendatangkan tenaga kerja dari luar, kecuali tenaga kerja yang memang dibutuhkan keterampilan khusus. Kemudian tersedia sarana dan prasarana, jadi transportasi, listrik dan air. Tentunya itu juga perlu menjadi pertimbangan pada saat kita menentukan lokasi untuk kegiatan usaha bisnis. Ada atau tidak sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Jadi terutama adalah transportasi, ya, kemudian listrik, air, dan sarana pendukung lainnya. Kemudian dekat dengan pusat pemerintahan. Jadi menjadi sangat penting jadi lokasi usaha itu dekat dengan pusat pemerintahan. Karena apa? Kebijakan dari pemerintah itu atau kegiatan-kegiatan bisnis kita sedikit banyak pasti berurusan dengan di pemerintahan. Kemudian dekat dengan lembaga keuangan. Nah, ini untuk aktivitas kegiatan bisnis kita. Jadi era sekarang itu kan tidak bisa lepas yang namanya dari lembaga keuangan dalam melaksanakan dalam pengelolaan bisnis. Maka lembaga keuangan itu menjadi sangat penting, menjadi bahan pertimbangan pada saat penentuan lokasi usaha. Kemudian berada di kawasan industri. Nah, ini juga ya. Kemudian kemudahan dalam melakukan perluasan. Jadi untuk memperluas lokasi usaha itu kira-kira mudah atau tidak? Mulai dari pembebasan lahan atau mungkin perizinan dan yang lainnya. Itu yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi usaha. Kemudian bagaimana sih metode untuk penilaian lokasi? Jadi metode penilaian lokasi, jadi untuk kita bisa memilih lokasi yang tepat, maka perlu dilakukan penilaian. Jadi values. Jadi yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian ini ada 3 metode penilaian, yaitu values, yaitu mulai dari pasar, bahan baku, transportasi, dan tenaga kerja. Itu dengan metode values. Jadi pasarnya kita nilai berapa, bahan bakunya kita nilai berapa, transportasinya kita nilai berapa, kemudian tenaga kerjanya kita nilai berapa. Kemudian metode yang kedua adalah di analisis ekonomi. Jadi analisis ekonomi di sini pertimbangannya adalah yang digunakan untuk menilai ini. Jadi indikatornya adalah pertama biaya sewa. Jadi biaya sewanya itu mahal atau mungkin murah. Biasanya kan itu. Kemudian biaya tenaga kerja. Tenaga kerjanya ya mahal atau murah. Kemudian biaya pengangkutan. Kemudian ada biaya bahan bakar dan listrik, pajak, serta tidak kalah penting di sini adalah sikap masyarakat. Itu di dalam analisis ekonomi. Jadi analisis ekonomi itu dalam metode penilaian lokasi menggunakan analisis ekonomi, itu pertimbangan yang dibuat adalah pertama biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar dan listrik, pajak, serta sikap masyarakat sekitar. Kemudian metode yang ketiga di penilaian lokasi itu adalah perbandingan biaya. Jadi dalam perbandingan biaya di sini itu pertimbangan yang dilakukan, yang dibuat itu yang pertama dari bahan baku. Jadi kira-kira bahan bakunya bagaimana? Jadi mahal atau murah? Mahal di sini juga memperhatikan. Jadi sampai dengan di tempat kira-kira biaya angkutnya, nah itu kan menjadi harga perolehan.
kemudian ada bahan bakar dan listrik. Jadi untuk mengolah bahan baku tentunya ya tidak lepas dari yang namanya bahan bakar dan teknologi. Teknologi itu otomatis menggunakan yang namanya energi listrik. Kemudian ada di biaya operasi. Jadi pelaksanaan kegiatan usaha, kegiatan bisnis itu bagaimana biaya operasinya? Jadi tinggi atau rendah? Ya, itu. Kemudian yang selanjutnya setelah metode, jadi dapat dicontohkan. Jadi metode penilaian. Jadi kalau menggunakan values atau nilai dengan pertimbangan tadi, ya. Jadi kebutuhan pasar, ya. Jadi kebutuhan. Jadi yang dibutuhkan tadi pertimbangannya adalah pasar. Pasar itu nilai idealnya ada di 40. Bahan baku nilai idealnya di 30. Kemudian transportasi nilai idealnya ada di 15. Nah, kemudian tenaga kerja nilai idealnya di 10. Jadi lainnya nilai idealnya di 5. Jadi kalau di total jadi adalah 100. Jadi kalau kita misalnya membandingkan nilai, ya, nilai misalnya antara Jepara Kota tahunan, kemudian ada di daerah Longgo, Kecamatan Longgo. Jadi kira-kira kalau kita membuka usaha di daerah kota, jadi pasar Jepara Kota, pasarnya bagaimana? Jadi nilainya berapa? Misalnya pasarnya Jepara Kota 35. Di tahunan pasarnya 25 nilainya. Kemudian di Longgo pasarnya ada di 20. Kemudian bahan baku untuk Jepara Kota misalnya 25. Tahunan ada di 20, kemudian Longgo ada di 15. Kemudian transportasi, ya. Transportasi kalau di Jepara Kota ada di 13, ya. Tahunan ada 7, ya. Melonggo ada 8. Tenaga kerja, ya, di Jepara Kota 9 nilainya. Kemudian di tahunan 10, di Melonggo 11, ya. Lainnya di Jepara Kota 5, tahunan ada 4, kemudian Melonggo ada 4. Jadi kalau di total jumlahnya, jadi dengan metode penilaian nilai, ya, jadi Jepara Kota itu poinnya ada di 87. Sedangkan tahunan ada di 66, di Melonggo ada 58. Maka alternatif untuk pemilihan lokasi bisa alternatif yang pertama adalah di tahunan, Jepara Kota. Alternatif yang kedua adalah di tahunan. Dan alternatif yang ketiga bisa di Melonggo. Itu adalah di metode penilaian untuk values, ya. Jadi berdasarkan metode penilaian, jadi hasil nilai, maka lokasi yang paling tinggi itulah yang dipilih. Jadi lokasi yang paling tinggi kalau dari perhitungan tadi itu adalah di Jepara Kota, yaitu dengan nilai 87. Maka itu menjadi lokasi terbaik, ya, lokasi terbaik untuk kegiatan bisnis atau kegiatan usaha. Maka bisa menjadi rekomendasi itu adalah jadi nilai yang bisa, ya, kita tetapkan untuk kegiatan bisnis. Kemudian di metode perbandingan biaya kita contohkan. Jadi metode perbandingan biaya tadi ada beberapa indikator. Jadi indikator yang pertama adalah di bahan baku, ya. Bahan baku kemudian ada di bahan bakar dan listrik, ada biaya operasi, kemudian ada di biaya umum serta lainnya. Jadi kalau misalnya jadi kita kasih nilai jadi biayanya, jadi bahan baku untuk Jepara Kota itu misalnya biayanya 140, ya. Kemudian di tahunan itu biaya bahan bakunya 150, di Melonggo biaya bahan bakunya 160. Bahan bakar dan listrik, ya, di Jepara Kota ya 40, tahunan juga 40, Melonggo 45. Kemudian di biaya operasi Jepara Kota ada di 55, ya, tahunan ada di 60, Melonggo ada di 65. Kemudian di biaya umum, ya, Jepara Kota ada di 65, tahunan ada di 70, kemudian Melonggo ada di 75. Lainnya, jadi Jepara Kota ada 5, jadi tahunan ada 10, kemudian Melonggo ada 10. Maka kalau di jumlah total nilainya, jadi Jepara Kota jadi 305, tahunan ada di 330, dan Melonggo ada di 355. Maka apa?
dengan metode perbandingan biaya, jadi yang paling tinggi, jadi itu adalah yaitu di Mlonggo itu paling tinggi biaya. Kemudian tahunan ada di nomor 2, kemudian di Jepara Kota ada nomor 3. Maka berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih yaitu Mlonggo, ya, yaitu Jepara Kota. Karena apa? Dengan biaya 305 per unit. Jadi itu bisa menjadi dipilih. Jadi untuk menjadi daerah yang dipilih itu dengan metode biaya, perbandingan biaya. Kemudian ya, luas produksi. Tadi yang perlu dipertimbangkan. Jadi selain kaitannya di lokasi, kemudian di luas produksi. Bagaimana sih menentukan kaitannya di luas produksi? Jadi luas produksi ekonomis itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kecenderungan permintaan yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, ya, tenaga kerja dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah tersedianya teknologi dan peralatan di pasar. Kemudian yang keempat ada di daur hidup produk dan produk substitusi, produk pengganti. Kemudian penentuan jumlah produksi optimal, berapa sih yang diproduksi secara optimal, itu bisa menggunakan metode pendekatan marginal cost dan end revenue. Kemudian bisa menggunakan pendekatan break even point, serta bisa menggunakan metode linear programming. Itu di penentuan di luas produksi, ya, luas produksi. Kemudian setelah luas produksi, kemudian di layout. Nah, layout ini menjadi sangat penting karena apa? Jadi dengan layout yang baik itu akan memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Jadi layout ini menjadi sangat penting. Jadi biasanya kalau membangun itu kan mudah, tapi cuma merawatnya itu aja yang kadang-kadang kita kewalahan ataupun repot. Maka ya, bagaimana sih layout kita itu untuk mempermudah aktivitas dan pemeliharaan. Kemudian pemakaian ruang yang efisien. Jadi tidak ada misalnya memperbanyak ruang yang mungkin tidak terpakai, ya. Kemudian mengurangi biaya produksi maupun investasi, aliran material menjadi lancar, ya. Pengangkutan material dan barang jadi rendah biaya, kebutuhan persediaan yang rendah, kemudian memberikan kenyamanan kesehatan dan keselamatan kerja yang lebih baik. Itu adalah dengan layout yang baik. Jadi layout yang baik itu akan memberikan tadi ruang gerak yang mudah, ya, memadai dalam beraktivitas dan pemeliharaan. Kemudian mengurangi biaya produksi maupun investasi. Karena apa? Layout kita kalau baik, otomatis ya, kita akan maksimalkan, tidak perlu tambah tempat, ya. Kemudian aliran material lancar. Jadi kalau tidak terlalu banyak halangan, tidak ada yang menghalangi, layout kita itu mudah keluar masuk barang, ya, itu material keluar masuk juga lancar. Pengangkutan material dan barang akan jadi rendah biaya. Maksudnya apa? Jika layout kita itu memadai, misalnya ya, gudang kita itu truk bisa langsung ya serok ya sampai belakang misalnya, itu kan akan lebih murah. Akan lebih mahal lagi misalnya truk tidak bisa langsung serok ke belakang. Artinya apa? Harus bongkar di depan. Setelah dibongkar di depan harus kita tarik tenaga lagi untuk memindah sampai belakang, ya. Itu kan biayanya juga akan tambah lagi, ya. Jadi selain itu juga nyaman dengan layout yang memadai, ya, yang cukup, ya. Apalagi tingkat kenyamanan yang tinggi, otomatis juga akan menunjang kinerja dari pegawai. Keselamatan kerja juga akan lebih baik untuk tingkat keselamatannya. Ya, kaitannya dengan aspek lain. Jadi dalam teknik dan operasi di sini kaitannya dengan aspek yang lain di produksi, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran. Karena apa? Aspek pasar dan pemasaran itu berpengaruh terhadap penjualan.
Ya. Jadi kalau pasar dan pemasarannya itu baik, maka apa? Penjualannya juga akan tinggi. Kalau penjualannya tinggi, otomatis cash flow terutama cash in-nya juga akan tinggi. Kan gitu. Itu di pemasaran. Jadi kalau misalnya pemasaran kita cepat, otomatis penjualan kita kan tinggi, besar. Kalau penjualan besar, otomatis kita akan dapat kas yang banyak juga kas masuknya. Ya. Kemudian ada lagi yaitu di aspek teknis dan teknologi. Jadi aspek teknis dan teknologi di sini juga akan berpengaruh terhadap laporan laba rugi. Jadi aspek teknis dan teknologi itu pengaruhnya ada di laporan laba rugi. Terutama apa? Biaya. Ya, biaya. Dan juga selain kaitannya di biaya, itu juga akan berpengaruh terhadap modal. Ya, modal. Jadi teknologi kita itu tinggi, mesti butuh modal yang tinggi juga karena mahal. Dan juga akan berpengaruh terhadap cash out. Jadi kas keluar kita juga akan tinggi. Ya. Jadi dengan kas keluar kita yang tinggi, maka akan berpengaruh terhadap kas masuk bersih. Ya, cash flow, aliran cash flow. Jadi cash flow kita bisa negatif. Nah, itu kalau biayanya tinggi. Kemudian di aspek manajemen, ya, aspek manajemen dan SDM, kemudian aspek risiko, aspek yuridis legal, dan aspek lingkungan. Di mana kesemuanya aspek di sini itu berpengaruh terhadap biaya. Kan itu. Jadi biaya di sini juga akan pengaruhnya di laporan laba rugi, ya. Jika biaya semakin tinggi, otomatis profit kita akan menjadi kecil, ya. Sedangkan profit itu, ya, akan berpengaruh terhadap aspek keuangan. Jadi akan berpengaruh terhadap IRR. Jadi kemudian NPV, net present value, dan lain sebagainya. Itu kaitannya dengan aspek lain, ya, di dalam kaitannya di lokasi. Nah, kemudian bagaimana sih menentukan order yang pas? Jadi membeli kembali yang pas atau menyediakan barang kembali. Jadi untuk jenis, ya, usaha tertentu, permasalahan persediaan itu menjadi sangat penting sekali, ya, dan sangat penting. Jadi perlu untuk dipertimbangkan dan dianalisis. Salah satu untuk teknisnya, teknik untuk analisis persediaan. Jadi kapan sih jumlah pemesanan yang optimum atau jumlah pemesanan yang pas, ya. Jadi kapan sih kita menyediakan barang lagi, ya, pada saat kita berproduksi. Itu ada rumus yang namanya EOQ, ya. Jadi Economic Order Quantity. Dan itu. Jadi rumus EOQ yang maksimum atau berapa kuantitas yang harus kita pesan, ya, itu yaitu akar dari 2 dikalikan dengan jumlah pembelian dikalikan dengan biaya dibagi dengan biaya simpanan tahunan. Jadi EOQ itu adalah akar 2 RS dibagi dengan C, ya, di mana EOQ adalah jumlah pemesanan optimum. Kemudian R di sini adalah jumlah pembelian, ya, atau permintaan dalam satu periode. S di sini adalah biaya setiap kali pesan, ya. Otomatis setiap kali kita pesan mesti muncul yang namanya biaya. Kemudian C adalah biaya simpan tahunan dalam unit, ya, dalam rupiah, ini per unit, ya. Jadi dapat diilustrasikan seperti ini. Berapa sih, ya, untuk pemesanan yang optimum, ya, jika perusahaan semen PT Yesmen, ya, PT Yesmen menggunakan bahan sebesar 5.000 kg per tahun. Kemudian biaya pemesanan itu 49.000 setiap kali, ya, pemesanan, setiap kali pembelian. Dan biaya simpannya adalah 1.000 per kilogram per tahun. Jadi berapa sih pesanan berikutnya yang optimum, ya, setiap kali pesan?
Maka kita bisa hitung R-nya di sini. Jadi R-nya ada di 5.000 ya. S-nya ada di 49.000 itu biaya setiap kali pesan. Jadi jumlah pembelian ada di 5.000, sekali pesannya di 49.000 dan biaya setiap simpan. Jadi simpan di gudang ya itu Rp1.000 ya per kilo, yaitu per tahun. Maka kita bisa hitung pesanan yang optimum berapa. Jadi setiap kali kita pesan. Jadi EOQ-nya berarti 2 ya, akar 2 RS dibagi dengan C, yaitu 2 dikalikan 5.000 dikalikan 49.000 dibagi dengan 1.000. Maka munculnya di 700 kg. Ya. Maka setiap kali pesan baiknya yang optimum itu ada di 700 kg. Ya, 700 kg. Kemudian bagaimana pengaruh diskon terhadap EOQ? Jadi pada saat misalnya ada gelombang diskon pada barang-barang tertentu, maka kita juga perlu pertimbangkan. Jadi TAC ya. Jadi total average cost yang terkecil itu berapa? Total average cost. Jadi total average cost itu bisa dihitung dengan rumus Q dibagi dengan 2 dikalikan dengan C ditambah R dibagi dengan Q dikalikan S ditambah R kali P. Di mana EOQ di sini itu ada jumlah pemesanan optimum, R adalah jumlah pembelian, ya, S biaya setiap kali pesan, C biaya penyimpanan setiap tahunnya ya untuk per unit, dan P adalah harga. Jadi untuk menentukan berapa jumlah yang harus dipesan adalah dengan memilih nilai ya total average cost ya atau TAC yang terkecil. Ya. Kalau misalnya diilustrasikan. Jadi perusahaan Yesman tadi ya memerlukan bahan baku 5.000 unit ya, 5.000 unit barang per tahun. Biaya pemesanan setiap kali pesan sebesar 49.000. Biaya penyimpanannya di gudang, jadi untuk per unit Rp1.000 per tahun. Seorang supplier jadi menawarkan diskon, ya, seperti yang ada. Jadi diskon berapa jumlah pembelian yang dapat ya minum melakukan biaya jika pembelian tertentu memperoleh diskon. Jadi misalnya gini. Jadi untuk jumlah pesan 0 sampai 99 harga per unitnya 5.000. Harga pemesanan 1.000 sampai dengan 2.499 harga per unitnya misalnya 4.850. 2.500 lebih itu harga per unitnya 4.750. Nah ini kan cukup menggiurkan. Kita perlu analisis. Jadi EOQ tadi, jadi optimum untuk kita memesan tadi adalah di 700 kg. Kalau ada penawaran tadi ya, jadi dengan kita pesan ya beberapa itu tadi ya, harganya bervariatif ya. Maka kita perlu hitung. Maka total average cost itu 700 dibagi dengan 2 dikalikan 1.000 ditambah dengan 5.000 dibagi dengan 700 dikalikan 49.000 ya ditambah dengan 5.000 dikalikan dengan 5.000. Maka apa? 25.700.000 ya, Rp1.000. Maka EOQ untuk 1.000 ya, maka EOQ 1.000 berapa? EOQ 1.000 itu ketemunya di Rp24.995.000. EOQ untuk 2.500 ya, itu ketemunya di 25.098.000. Maka dengan adanya diskon, jumlah pemesanan yang optimum yang perlu dilakukan itu sebanyak Rp1.000. Karena apa? Memberikan total biaya tahunan yang paling rendah. Jadi kalau tadi dengan tidak ada diskon, yang paling optimum, yang paling rendah itu di pemesanan di 700 kg. Tapi dengan adanya diskon, kita perlu tinjau kembali, kita perlu hitung kembali, yaitu di 1.000 kg sekali pesan diskon. Karena apa? 1.000 kg di sini memiliki biaya tahunan yang paling rendah, Jadi coba Anda simulasikan, ya. Coba Anda kerjakan. Jadi di sini
Jadi perusahaan memerlukan bahan baku 550 unit barang per tahun, di mana biaya pemesanannya sebesar NIM Anda 3 digit di belakang. Di NIM Anda 3 digit di belakang, ditambah dengan 03. Biaya perawatan 2,5% per bulan dari nilai bahan baku. Nilai bahan baku dalam 1 tahun, berapa jumlah pesanan yang dapat diminimumkan biaya jika pembelian tertentu memperoleh diskon. Jadi jumlah pesanannya 0 sampai 99 itu harga per unitnya 2.000. 100 sampai 299 harga per unitnya 1.500. 1.500. Kemudian di 300 lebih itu harga per unitnya 1.000. Jadi silakan Anda coba kerjakan. Coba Anda kerjakan. Kemudian hasil pekerjaan Anda silakan Anda unggah di LMS untuk pada pertemuan ini. Itu. Jadi demikian untuk penjelasan terkait dengan di teknik dan operasi di dalam kita menentukan kelayakan atau melaksanakan ide bisnis kita. Jadi dalam melaksanakan ide bisnis tadi sudah saya sampaikan adalah penentuan lokasi produksi. Jadi produksi itu menjadi sangat-sangat penting. Jadi produksi kita itu akan berpengaruh akan kita menentukan lokasi produksi kemudian di luas produksi dan layout dari tempat produksi, sehingga berpengaruh terhadap ketepatan lokasi itu akan menjamin akan mendukung terkait dengan di efisiensi biaya. Karena pada dasarnya bisnis itu adalah untuk tujuan mencari keuntungan, kan itu. Dengan kita bisa mengelola dengan efektif dan efisien, jadi tepat guna dan benar guna, jadi maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang optimum. Jadi salah satu untuk mencapai keuntungan yang optimum tadi dengan mengelola persediaan yang baik. Jadi berapa sih persediaan yang pas untuk setiap kali kita pesan agar dengan sumber daya yang kita miliki itu tidak kita menambah biaya yang tinggi. Kita tidak perlu membutuhkan sebuah investasi yang lebih. Itu saja. Jadi ulasan terkait dengan di teknik dan operasi di dalam topik studi kelayakan bisnis pada mata kuliah ini. Jadi silakan tugasnya dikerjakan dan dikirim di LMS. Saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.